Aku langsung tertawa. Rezeki nomplok ini akhirnya jadi milikku. Aku menariknya langsung ke kantor catatan sipil dan mengurus perceraian secepat mungkin, tapi aku sama sekali tidak menyangka. Tepat di malam pertama setelah aku mendapatkan surat cerai dan bersiap untuk memulai kehidupan rebahan sebagai dewa kaya, dia memulihkan ingatannya. Dan sepertinya dia bisa mendengar isi hatiku. Siapa kamu? Di ranjang rumah sakit yang putih. Liu Ruyan, istriku secara nama, CEO wanita gunung es dengan kekayaan ratusan miliar, sedang menatapku dengan tatapan menilai orang asing. Kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat, tapi sikap dingin dan menjauh yang terukir dalam tulangnya itu. Tidak berkurang sedikit pun. Dokter di sampingku mendorong kacamatanya dengan ekspresi meminta maaf. Tuan Ye, maafkan kami. Kepala Nona Liu mengalami benturan yang menyebabkan amnesia selektif. Dia hanya melupakan semua yang berhubungan dengan Anda. Aku tertegun di tempat, jantungku berdetak tidak karuan. Segera, kegembiraan yang tak terkendali seperti letusan gunung berapi langsung menghantam ubun-ubunku. Hanya melupakanku, ada hal sebaik ini, aku telah menyeberang ke novel pria ini. Menjadi menantu konyol dengan nama yang sama selama 2 tahun penuh. Dalam cerita aslinya, tokoh utama pria, Ye Xiao, sangat mencintai CEO Gunung Es Liu Ruyan, berusaha keras untuk menyenangkan hatinya, tetapi diperlakukan dengan buruk oleh Liu Ruyan dan kerabat serta teman-temannya yang meremehkan orang. Pada akhirnya, dia menjadi batu loncatan bagi protagonis untuk melakukan serangan balik dan berakhir dengan tragis. Setelah aku menyeberang, aku tahu betul bahwa alur cerita tidak dapat diubah dan aku tidak ingin menjilat gunung es yang tidak bisa dihangatkan. Satu-satunya tujuanku adalah bertahan sampai akhir cerita dan mendapatkan surat perceraian. Kemudian menggunakan uang pribadi yang telah aku tabung selama 2 tahun ini untuk menikmati sisa hidupku dengan bebas dan bahagia, agar tidak merusak karakter. Setiap hari aku dengan rajin memerankan peran anjing penjilat yang penuh kasih sayang. Ketika dia lembur, aku mengantarkan makanan. Ketika dia sakit, aku membuat bubur. Aku sendiri hampir muntah saat berakting. Sementara Liu Ruyan selalu memasang wajah datar, terima kasih, letakkan saja di sana. Dia amnesia? Bukankah ini sama dengan Tuhan langsung memberikan paket hadiah akhir cerita ke wajahku? Hahaha, bebas. Akhirnya aku bebas. 2 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 2 tahun ini? Aktingku pantas mendapatkan Oscar. Amnesia selektif, lupa total. Hatiku berpesta sampanye dengan gila-gilaan. Di wajahku, aku menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya yang rumit pada waktu yang tepat. Aku maju selangkah. Suara itu sedikit bergetar karena kegembiraan. Kamu benar-benar tidak mengingatku? Alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Mata poinisnya yang indah itu penuh dengan kewaspadaan dan kebingungan. Tubuhnya bahkan menyusut ke belakang, menghindari kedekatanku. Aku tidak mengenalmu. Tolong jauhi aku, oke? Bagus sekali. Rasa jijik ini. Asli. Aku mundur 2 langkah dengan sedih, tubuhku bergoyang-goyang seolah tidak tahan dengan pukulan besar ini. Dokter di samping dengan cepat menahanku. Tuan Ye, jangan terlalu bersemangat. Emosi pasien juga sangat penting. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Liu Ruyan dengan mata merah. Setiap kata seolah keluar dari sela-sela gigi. Liu Ruyan, karena kamu sudah lupa. Pernikahan ini juga tidak perlu ada lagi. Suaraku tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Dokter terkejut. Tuan Ye, jangan sampai. Kondisi Nyonya Liu saat ini. Liu Ruyan sendiri juga terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan begitu tegas. Aku mengabaikan mereka, hanya menatap tajam ke arah Liu Ruyan. Dengan nada putus asa yang terluka, aku berkata kata demi kata, besok pagi pukul 9. Di depan Biro Urusan Sipil, aku menunggumu. Kita bercerai. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi melihat wajahnya yang terkejut itu. Aku berbalik dengan tiba-tiba, dengan langkah kaki yang tegas namun sedikit tergesa-gesa, dan bergegas keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, kesedihan di wajahku langsung menghilang tanpa jejak. Aku bersandar di dinding. Hampir tidak bisa menahan tawa. Segera bercerai. Sampai jumpa. Presiden S, 8 masakan daerahku, arak beras buatanku sendiri. Kehidupan santai jutawanku. Di depan Biro Urusan Sipil, aku sengaja mengenakan pakaian kasual baru. Seluruh diriku segar dan bersemangat. Untuk menghindari tertawa terlalu jelas, aku tidak tidur semalaman. Aku sengaja membuat 2 lingkaran hitam di bawah mata. Ditambah dengan ekspresi lesu yang sengaja kubuat, aku terlihat seperti orang yang patah hati. Pukul 8.55, sebuah Bentley hitam berhenti tepat waktu di pinggir jalan. Liu Ruyan keluar dari mobil. Dia mengganti pakaian pasiennya dengan setelan rok jas putih yang rapi. Rambut panjangnya disanggul. Kecuali wajahnya yang masih agak pucat, presiden wanita yang tegas dan tegas itu telah kembali. Dia menatapku. Tatapannya masih benar-benar asing, hanya saja ada sedikit rasa ingin tahu dan kerumitan dibandingkan kemarin. Mungkin asisten atau keluarganya. Sudah memberitahunya tentang situasi dasar kita berdua. Seorang suami numpang hidup, pernikahan 2 tahun.
Hubungan yang tidak harmonis, pengantar latar belakang yang sangat sempurna, apa kau yakin? Dia berjalan menghampiriku dan bertanya dengan suara dingin. Aku mendongak menatapnya. Memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis, kau bahkan tidak ingat, apa gunanya? Sudah jam 9, jika ditunda lagi, staf akan istirahat, lebih cepat tanda tangan lebih cepat bebas. Kau cari tokoh utama pria takdirmu, aku akan mencari kelembutan untukku. Tatapan Liu Ruyan berhenti di wajahku selama beberapa detik. Akhirnya mengangguk, seluruh proses berjalan lancar dan luar biasa, ketika staf menyerahkan buku merah tua. Surat cerai itu ke tanganku, aku merasa itu lebih panas dari apapun, aku menggenggamnya erat-erat. Buku-buku jari memutih karena kekuatan, aku akhirnya berhasil keluar dari biro urusan sipil. Matahari bersinar cerah, langit biru, aku menghela napas panjang. Merasa belenggu tak terlihat yang membebani tubuhku selama 2 tahun terakhir, hancur total pada saat ini, bahkan udara pun terasa manis. Liu Ruyan berdiri di sampingku, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, aku berbicara lebih dulu darinya. Dengan nada sedingin yang kubisa, karena sudah bercerai, sebaiknya kita tidak bertemu lagi di masa depan. Semoga kau bahagia. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, menghentikan sebuah taksi. Dan melaju dengan cepat, aku takut jika aku tinggal lebih lama sedetik saja, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak ke langit. Di dalam taksi, aku melihat pemandangan jalanan yang mundur dengan cepat di luar jendela, akhirnya aku tidak bisa menahannya. Sudut bibirku terangkat gila-gilaan, wuhu, lepas landas. Blokir semua kontak keluarga Liu, pergi ke penthouse Thomson Riviera yang sudah lama kuincar. Pesan koki pribadi terbaik. Malam ini harus ada perjamuan mancuhan. Langkah keempat, mulai besok keliling dunia. Mulai besok berolahraga, 8 pack ABS dan garis VQ datang. Perbaiki tubuh. Agar bisa menikmati hidup dengan lebih baik, aku mengeluarkan ponselku, dan dengan cepat memblokir Liu Ruyan. Ibunya yang sombong itu, dan asistennya yang angkuh itu, semuanya. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata, dan mulai merencanakan masa depanku yang indah. Aku tidak tahu bahwa, tepat setelah aku pergi, Liu Ruyan berdiri di depan pintu biro urusan sipil. Melihat ke arah aku pergi, dia lama tidak bergerak, sinar matahari menyengat matanya. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba datang dari lubuk otaknya, pecahan-pecahan yang terlupakan, seperti banjir bandang. Membanjiri otaknya dengan gila. Dulu, saat dia sakit perut, aku dengan canggung memasak bubur untuknya. Tidak tidur semalaman. Dulu, saat dia dipersulit oleh pesaing bisnis, aku menggunakan teknologi peretas yang tidak diketahui siapapun. Diam-diam menyelesaikan masalah mereka. Dulu, di hari ulang tahunnya, aku menyewa seluruh observatorium. Hanya untuk membiarkannya menonton hujan meteor yang dia sebutkan dengan santai. Hal-hal kecil selama 2 tahun, pengorbanan yang sengaja dia abaikan. Pengorbanan yang dia anggap sebagai hal yang wajar, pada saat ini, muncul kembali dengan sangat jelas. Ternyata, dia bukan penjilat. Ternyata, dia melakukan begitu banyak untukku. Ternyata, aku sudah terbiasa dengan hidupnya. Bagaimana aku memperlakukannya? Sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ketika dia mengajukan perceraian, tidak ada sedikit pun upaya untuk mempertahankannya. Penyesalan dan kepanikan yang besar langsung mencengkeram jantung Liu Ruyan, membuatnya sangat sakit hingga tidak bisa bernapas. Dia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya pucat pasi. Ye Xiao. Dia berteriak memanggil namaku, terhuyung-huyung ingin mengejar, tapi di mana bayanganku? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat jelas, bahkan dengan gema riang, terdengar di benaknya tanpa henti. Liu Ruyan membeku di tempat. Dia dengan bingung melihat sekeliling. Asistennya menatapnya dengan cemas. Ada apa denganmu? Apakah kepalamu sakit lagi? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, tetapi suara itu masih berlanjut, blokir semua kontak keluarga Liu. Pergi ke penthouse di Thomson Riviera yang sudah lama aku incar. Langkah ketiga, pesan koki pribadi terbaik. Malam ini harus ada mancuhan Imperial Fest. Suara ini adalah Ye Xiao. Jantung Liu Ruyan tiba-tiba mencelos. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan gemetar memencet nomorku. Nada dingin terdengar dari earphone, nomor yang Anda tuju sedang melakukan panggilan, silakan coba lagi nanti. Dia tidak percaya, dan menelepon lagi, tetapi tetap sama. Dia langsung mengerti, aku tidak sedang menelepon, aku telah memblokirnya. Seperti yang dikatakan suara itu, blokir semua kontak keluarga Liu. Kepanikan yang besar membuat tangan dan kakinya dingin. Dia akan pergi begitu saja, begitu tidak sabar untuk meninggalkanku. Mulai besok berkeliling dunia. Mulai besok nge-gym, perut six-pack, garis tubuh bagaikan duyung, aku datang, badan harus dibentuk dengan baik. Agar bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Suara riang di benak terus bergemuruh, merencanakan masa depan tanpa dirinya. Liu Ruyan menggigit bibirnya erat-erat, merasakan sedikit rasa darah. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia memberi perintah kepada asistennya, dengan ada suara yang sedikit bergetar tanpa dia sadari. Gunakan segala cara.
Cari tahu di mana Ye Xiao sekarang. Sementara itu, aku sedang berbaring di batu penthouse di Thomson Riviera. Minum Lafite tahun 1982. Oh, bukan, teh Longjing Wesley kelas atas. Rumah ini kubeli dengan uang yang dihasilkan dari investasi selama 2 tahun terakhir. Sudah lama direnovasi, tetapi tidak pernah ada kesempatan untuk tinggal di sini. Akhirnya rumah ini menyambut pemiliknya. Inilah yang disebut kehidupan. Aku bersenandung kecil, mengambil ponsel. Menjelajahi aplikasi makanan. Mau makan apa malam ini? Sepertinya agak aneh. Ikan kerapu bintan dikukus, lalu udang karang saus telur asin, dipadukan dengan sup tahu wensi, sempurna. Saat aku sedang asyik berfantasi tentang makanan, bel pintu tiba-tiba berdering. Aku mengerutkan kening. Aku baru saja pindah, bahkan belum memesan makanan. Aku mengenakan jubah mandi. Berjalan ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip, seluruh tubuhku langsung membeku. Orang yang berdiri di depan pintu adalah Liu Ruyan. Bagaimana bisa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Sialan, menghantui saja. Bagaimana dia menemukanku? Bukankah aku sudah memblokirnya? Tidak mungkin. Untuk apa dia datang? Kami sudah bercerai. Mungkinkah dia datang untuk membagi harta Gonogini? Tidak mungkin. Perjanjian pranikah sudah ditulis dengan jelas. Aku keluar tanpa membawa apa-apa. Mungkinkah dia sudah mengingat kembali ingatannya? Pikiran ini membuat hatiku berdebar kencang. Tidak mungkin, kan? Mana mungkin secepat itu? Siang baru bercerai, malamnya langsung ingat. Liu Ruyan di luar pintu dengan jelas mendengar badai di dalam hatiku. Ketika mendengar kata-kata, mengingat kembali ingatannya. Tubuhnya sedikit bergetar tanpa terlihat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel pintu lagi. Aku dengan kesal menjambak rambutku. Menyebalkan. Berpura-pura tidak ada di rumah saja. Lampu menyala semua. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan jika bertemu? Selamat atas pulihnya ingatanmu, tapi kita sudah bercerai. Tidak bisa. Terlalu tidak sopan. Harus tenang, keluarkan kemampuan akting seorang aktor terbaikku. Aku berdeham dan merapikan kerah jubah mandiku, lalu membuka pintu. Aku bersandar di kusen pintu, memasang pose malas dan tidak sabar, mengangkat alisku menatapnya. Sebutan, Liu Chang, langsung menjauhkan jarak di antara kami, hati Liu Ruyan seperti tertusuk jarum. Dia menatapku, matanya langsung memerah, mata Phoenix yang selalu dingin seperti es itu. Saat ini dipenuhi air mata, seolah-olah akan segera pecah seperti kaca, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku agak bingung dengan penampilannya ini. Situasi apa ini? Memainkan drama sentimental? Jangan bercanda, kakak. Kita sudah bercerai, untuk siapa kamu memasang tampang seperti istri kecil yang ditinggalkan ini? Aku sedikit panik saat kamu menangis. Mungkinkah ini efek samping dari amnesia? Emosinya tidak stabil? Mendengar isi hatiku, Liu Ruyan dengan paksa menahan air matanya. Menangis sekarang tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuatnya semakin kesal. Dia menatapku dan berkata dengan suara serak. Bolehkah aku masuk dan duduk? Alisku berkerut, aku baru saja ingin menolak. Untuk apa membiarkannya masuk? Pria dan wanita lajang, mantan pasangan suami istri berada di ruangan yang sama. Tidak enak didengar jika tersebar, dan aku belum tahu makan malamku akan jadi apa, tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Tunggu, dia sepertinya sedikit kurusan. Wajahnya juga tidak bagus, baru saja mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana kalau membiarkannya masuk dan minum air? Anggap saja sebagai bantuan kemanusiaan. Liu Ruyan segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia memegangi kepalanya, tubuhnya bergoyang-goyang, menunjukkan penampilan yang lemah. Kepalaku agak pusing, dia sudah mengatakan sampai sejauh ini, jika aku masih tidak membiarkannya masuk. Itu akan terlihat terlalu tidak berperasaan. Aku menghela napas dan menyingkir. Saat Liu Ruyan masuk, dia tampak sedikit canggung. Dia mungkin tidak pernah berpikir. Suatu hari dia akan memasuki wilayah pribadiku sebagai mantan istri. Ini adalah ruang yang sepenuhnya milikku. Gaya dekorasinya sederhana dan hangat, sangat berbeda dengan gaya kamar tamu dingin di villa keluarga Liu tempat aku tinggal sebelumnya. Dapur terbuka di ruang tamu dilengkapi dengan semua peralatan memasak, terlihat seperti sering digunakan. Dia teringat 2 tahun itu, masakan yang aku buat untuknya selalu dengan berbagai cara, selalu dengan alasan sibuk bekerja. Makan sedikit, dadaku kembali terasa sakit yang menusuk-nusuk. Aku mengambil sebotol air mineral dari kulkas dan memberikannya padanya. Nadanya dingin. Ada apa? Cepat katakan, aku mau istirahat. Cepat katakan dan cepat pergi. Prasmanan mewahnya menantiku. Liu Ruyan menggenggam botol air mineral yang dingin. Ujung jarinya memutih. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan rumit. Kita sudah bercerai, Direktur Liu. Aku langsung memotongnya, bersandar di counterbar, kedua tangan bersidekap. Menunjukkan sikap yang profesional. Jika Anda datang untuk membahas masalah harta, tidak perlu. Aku tidak menginginkan apapun. Cepat puji aku dermawan, lalu cepat pergi.
Liu Ruyan melihat sikapku yang tergesa-gesa untuk melepaskan hubungan ini, hatinya terasa asam dan pahit. Dia tahu aku tidak melakukannya karena uang. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara membuka mulut, mengatakan bahwa dia sudah ingat semuanya. Memintanya untuk rujuk, dengan mentalitasnya yang sekarang, yang akhirnya merasa bebas, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon, kan? Kenapa dia tidak bicara? Terpana? Mungkinkah dia terkejut dengan ketampananku? Dan sikap tegas? Bagaimanapun juga, penampilanku sekarang sangat berbeda dengan citra penjilat yang penurut sebelumnya. Biarkan dia merasakan apa artinya diperlakukan dengan dingin. Liu Ruyan mendengar monolog narsis dari dalam hatiku, hampir tidak bisa menahannya. Ternyata itu yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa kemampuan untuk mendengar isi hatinya ini mungkin adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan untuk mengenalnya kembali, untuk mendapatkannya kembali. Dia menekan segala macam perasaan di hatinya. Mengikuti perkataanku, dia melanjutkan, aku tidak datang untuk membahas harta. Lalu untuk apa? Aku mengangkat alisku. Liu Ruyan menatapku, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Aku boleh mentraktirmu makan? Mentraktirku makan? Apakah ini jamuan makan malam berbahaya? Obat apa yang dia jual? Mungkinkah dia ingin menyuapku dengan makanan agar aku kembali menjadi budaknya? Lebih baik mati kelaparan hari ini, melompat dari sini, daripada makan makanan Liu Ruyan lagi. Liu Ruyan melihat mataku yang langsung waspada, hatinya sedikit ingin tertawa, tetapi juga sedikit sakit. Dia melembutkan suaranya, anggap saja ini makan perpisahan. Berpisah dengan baik. Setidaknya harus ada satu kali. Aku tahu ada sebuah restoran pribadi, Buddha Jumps Over the Wall-nya sangat enak. Pupil mataku bergetar gempa, Buddha Jumps Over the Wall. Bagaimana dia tahu aku baru saja ingin Buddha Jumps Over the Wall? Atau dia memasang alat pengintai di ponselku? Mustahil, ponselku baru semua. Mungkinkah ini yang disebut telepati? Tidak mungkin aku punya telepati dengannya. Tapi aku sangat ingin makan Buddha Jumps Over the Wall. Batinku sedang berperang. Logika memberitahuku harus menolak. Wanita ini sangat berbahaya, tapi perutku mengeluarkan suara keroncongan jujur. Liu Ruyan melihat ekspresi wajahku yang berubah-ubah dan mendengar dengan jelas pergolakan batinku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia memanfaatkan momentum. Ikan kerapu kukus dan udang saus kuning telur kepiting mereka juga sangat lezat. Aku merasa seperti menjadi sasaran tepat. Setiap hidangan sangat sesuai dengan seleraku. Dia pasti sudah mempersiapkan ini. Wanita ini terlalu menakutkan. Pergi atau tidak, itu masalahnya. Itu memberi dia kesempatan. Buddha Jumps Over the Wall-ku, ikan kerapuku. Melihat ekspresiku yang berkerut karena kebingungan, sedikit beban yang dirasakan Liu Ruyan karena ingatannya pulih. Menghilang banyak. Apakah hatinya begitu hidup? Dia memutuskan untuk menambahkan bahan bakar. Jika kamu tidak ingin makan di luar, aku akan meminta mereka mengirim koki ke sini untuk memasak. Boleh juga. Aku tiba-tiba mendongak menatapnya. Dikirim untuk memasak di rumahku? Ini sama saja dengan aku tidak perlu melakukan apapun dan bisa menikmati mancuhan Imperial Feast? Sial. Dia benar-benar menggodaku dengan cara ini. Terlalu tercela. Tapi aku benar-benar tidak bisa menolak. Aku berjuang selama setengah menit penuh. Di bawah godaan makanan, logikaku benar-benar runtuh. Aku berdeham dan mempertahankan ekspresi dingin di permukaan. Karena CEO Liu begitu tulus. Maka aku tidak akan menolaknya dengan sopan. Kirim alamatnya, biarkan mereka datang. Aku berbalik dan pergi, takut dia melihat sudut bibirku yang hampir mencapai telinga. Liu Ruyan melihat punggungku. Akhirnya menunjukkan senyum tulus pertamanya malam ini. Efisiensi koki pribadi kelas atas sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Dapurku yang kosong menjadi ramai, dan aku, bersama mantan istriku, Liu Ruyan. Duduk di sofa ruang tamu, tanpa kata-kata. Suasananya sangat canggung. Aku mengambil ponselku, berpura-pura sedang menyelesaikan pekerjaan, padahal sebenarnya aku sedang mencari-cari game baru yang baru saja dibuka di dekat sini. Peralatan di sini bagus, lokasinya juga dekat. Aku akan membuat kartu keanggotaan besok. Otot perut 8 kotak, garis ikan duyung, tunggu aku melatih tubuh yang sempurna. Lalu pergi berlibur ke pantai, pasti ada banyak gadis seksi yang mendekatiku. Saat itu aku akan mencari yang berkulit putih, cantik, dan berkaki jenjang. Kepribadiannya juga harus lembut dan imut. Aku sedang membayangkan masa depan dengan gembira, tiba-tiba aku merasakan tatapan dingin dari samping. Saat aku mendongak, aku bertemu dengan mata Liu Ruyan yang dalam. Dia menatapku tanpa berkedip. Ada emosi yang tak bisa kuungkapkan di matanya, sedikit seperti dendam. Jantungku berdegup kencang. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Oh, aku lupa. Dia sedang dalam kondisi amnesia sekarang, melihat mantan suami yang meninggalkannya ini, pasti tidak akan memberikan wajah yang baik. Tidak apa-apa, selama aku tidak canggung, maka dia yang akan canggung. Aku menarik pandanganku dengan tenang dan terus melihat ponsel. Liu Ruyan menatapku. Perasaannya campur aduk, lembut dan imut, ternyata dia menyukai tipe seperti ini.
Dia menunduk dan melihat setelan putih yang dikenakannya, ekspresinya dingin dan kaku, tidak ada hubungannya dengan kata-kata lembut dan imut. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Tidak boleh membiarkan dia terpikat oleh wanita jalang di luar sana. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Dia menggeser tubuhnya ke arahku. Aku langsung waspada dan menyusut ke samping. Mau apa? Menjauh dariku. Gerakan Liu Ruyan membeku. Mendengarkan isi hatiku, hidungnya terasa sedikit masam. Kenapa dia tidak menyadarinya dulu? Dia sangat imut. Dia tidak mendekat lagi, melainkan mengubah strategi. Dia membuka mulut dengan nada santai. Sepertinya kamu sangat suka ngegim. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Bukan urusanmu. Liu Ruyan mendengar kalimat, bukan urusanmu, yang tidak sopan di dalam hatinya. Hampir saja dia tidak bisa bernapas. Pria ini benar-benar pandai bersandiwara. Dia terus mencari topik pembicaraan. Gim baru saja dibuka di dekat perusahaanku, katanya itu yang terbaik. Alat-alatnya diimpor dari Jerman. Mau ikut? Dia belum selesai berbicara. Aku langsung menyela. Tidak perlu, aku sudah menemukannya. Bercanda, pergi ke gym yang sama denganmu, lalu aku masih bisa punya hari yang tenang? Aku tidak ingin melatih kaki. Begitu mendongak, aku melihat wajah sedingin esmu ini, itu memengaruhi pembentukan ototku. Liu Ruyan, hati yang lelah, mengejar kembali pria ini. Sepertinya lebih sulit daripada menyelesaikan proyek miliaran dolar. Tepat pada saat ini, suara koki terdengar dari dapur. Tuan Ye, Nyonya Liu, makan malam sudah siap. Mataku berbinar dan aku langsung berdiri. Makan sudah siap. Melihat betapa tidak sabarnya aku, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan ikut berdiri. Di meja makan, belasan hidangan lezat tersaji penuh, dengan warna, aroma, dan rasa yang menggugah selera. Seleraku langsung bangkit dan aku tidak peduli berpura-pura dingin dengan Liu Ruyan, aku mengambil sumpit dan mulai makan dengan lahap. Buddha Jumps Over the Wall ini memiliki sup yang kaya dan abalon yang lembut dan kenyal. Ikan kerapu bintang timur ini dimasak dengan sempurna, dagingnya segar dan lembut. Meleleh di mulut. Aku makan dengan gembira, benar-benar memperlakukan Liu Ruyan di seberangku seperti udara. Liu Ruyan tidak berselera. Dia hanya diam-diam memperhatikanku makan, melihat ekspresi puas di wajahku. Suasana hatinya juga membaik tanpa alasan. Dalam 2 tahun terakhir, dia sepertinya tidak pernah seperti ini. Makan bersama dengannya dengan tenang. Dia selalu sangat sibuk, selalu ada rapat yang tak ada habisnya. File yang tak ada habisnya untuk dibaca. Dia melewatkan terlalu banyak. Tidak ada yang merebutnya darimu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara, dengan kelembutan yang bahkan tidak dia sadari dalam suaranya. Gerakanku mengambil sayuran berhenti. Aku menatapnya dengan bingung. Ada apa dengannya hari ini? Aneh sekali. Dia mengundangku makan dan peduli padaku. Mungkinkah kecelakaan mobil itu merusak otaknya? Kepribadiannya telah berubah. Ini adalah taktik Pua barunya, pertama menggunakan kelembutan untuk mempengaruhiku. Lalu biarkan aku kembali menjadi budak. Jangan harap. Aku mendengus dingin. Aku meletakkan sumpitku dan menyeka mulutku dengan serbet. Aku sudah kenyang. Terima kasih atas jamuan Nyonya Liu. Jika tidak ada apa-apa lagi, Anda bisa pergi. Perintah untuk pergi dikeluarkan tanpa ampun. Hati Liu Ruyan tertusuk lagi. Dia melihat meja penuh dengan hidangan yang hampir tidak tersentuh. Lalu lihat aku, matanya memerah lagi. Apakah kita harus seperti ini? Kita sudah bercerai. Tolong akui fakta ini. Liu Ruyan menatapku dengan saksama. Tiba-tiba, dia melihat sebuah majalah di samping tanganku. Sing adalah majalah perjalanan. Itu memperkenalkan sebuah kota kecil Skandinavia yang sangat tidak populer. Sebuah kilatan inspirasi muncul di benaknya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum dia mengalami kecelakaan mobil, dia secara tidak sengaja mendengar saya menelepon di ruang kerja. Sepertinya memesan tiket ke kota kecil ini. Saat itu dia tidak memperhatikannya. Sekarang dia berpikir, apakah ini rute pelarian yang sudah dia rencanakan? Dan pada saat ini, suara hati saya juga tepat waktu terdengar di benaknya, besok berangkat ke Finlandia untuk melihat aurora. Sempurna, tiket dan hotel sudah dipesan, jangan ada yang menghalangi saya. Hati Liu Ruyan tenggelam ke dasar, tidak ingin lagi berhubungan dengannya bahkan sedetik pun. Keesokan harinya di bandara, saya memakai kacamata hitam dan masker, menyeret koper. Dengan santai bersiap untuk melewati pemeriksaan keamanan, tepat ketika saya menyerahkan paspor kepada petugas, sosok yang familiar tiba-tiba muncul di samping saya. Kebetulan sekali, Tuan Ye, Anda juga pergi ke Finlandia? Saya menoleh. Melihat wajah Liu Ruyan yang memakai riasan halus, hampir membuat bola mata saya keluar. Dia mengenakan mantel berwarna krem. Di sampingnya ada koper yang sama dengan milik saya, menatap saya dengan senyum. CEO wanita gunung es itu benar-benar bisa tersenyum. Otak saya mati selama 3 detik. Sial, 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 kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu saya akan datang ke Finlandia? Dia menguntit saya? Tidak, dia sudah tahu kemarin.
Majalah perjalanan? Dia melihat majalah perjalanan di meja saya kemarin. Wanita yang penuh perhitungan ini. Dia mengajak saya makan kemarin hanyalah kedok, tujuannya adalah untuk mencari tahu keberadaan saya. Saya benar-benar terlalu ceroboh. Tanpa diduga disuap dengan makanan. Hati saya meraung dengan panik, tetapi wajah saya tetap tenang. Saya mengambil kembali paspor, menatapnya dengan dingin. Presiden Liu, saya rasa ini bukan kebetulan, kan? Liu Ruyan berkedip, dengan ekspresi polos. Perusahaan saya memiliki proyek di Finlandia yang perlu saya survei. Tiketnya sudah dipesan oleh asisten sejak lama. Saya juga tidak tahu kamu. Bohong. Kamu wanita tua yang jahat. Kapan bisnis grup Liu kalian meluas ke Eropa Utara? Kenapa saya tidak tahu? Berbohong saja terus. Saya mencibir. Benarkah? Kalau begitu kebetulan sekali. Tapi Presiden Liu, jangan khawatir. Jadwal kita seharusnya tidak memiliki persimpangan sama sekali. Setelah mengatakan itu, saya menyeret koper. Tanpa menoleh, saya berjalan menuju pintu pemeriksaan keamanan. Liu Ruyan melihat punggung saya, mendengarkan keluhan di hati saya. Tidak hanya tidak marah, tetapi malah merasa sedikit lucu. Dia perlahan mengikuti di belakang saya. Juga memasuki lorong pemeriksaan keamanan. Naik pesawat, saya tercengang. Posisi Liu Ruyan tepat di sebelahku, hanya kami berdua. Aku menatapnya, merasa pelipisku berdenyut-denyut. Hantu yang tak bisa diusir. Ini pasti disengaja. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Mengejar suami ribuan mil jauhnya? Jangan bercanda. Dia sekarang amnesia, sama sekali tidak ingat aku. Mungkinkah dia mengembangkan minat aneh pada mantan suaminya yang meninggalkannya ini? Apakah dia seorang masokis? Liu Ruyan duduk di sebelahku, dengan anggun memasang sabuk pengamannya. Dengan jelas mendengar gumamanku yang terakhir, pipinya sedikit memerah. Masokis apaan? Dia hanya ingin mendapatkan kembali suaminya, meskipun sekarang sudah menjadi mantan suami. Sepanjang penerbangan, aku memakai penutup mata dan headphone, memejamkan mata dan beristirahat, jelas tidak ingin berinteraksi dengannya. Liu Ruyan juga sangat tenang, tidak menggangguku. Dia hanya menoleh ke samping. Menggunakan cahaya yang masuk dari jendela untuk diam-diam mengamatiku. Bulu matanya sangat panjang. Hidungnya sangat mancung, bentuk bibirnya juga sangat indah. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa dia sangat tampan, saat dia sedang asyik mengamati, suara hatiku terdengar lagi. Tidak bisa tidur, agak lapar. Makanan pesawat ini sangat tidak enak. Tiba-tiba ingin makan kue istri, tapi yang tidak ada istrinya di dalamnya. Liu Ruyan tertegun sejenak. Dia segera menekan tombol panggilan pramugari. Berbisik bertanya apakah ada makanan ringan di pesawat. Pramugari dengan menyesal mengatakan bahwa kelas utama hanya dilengkapi dengan makanan utama dan beberapa camilan kacang. Liu Ruyan sedikit kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir sejenak. Berkata kepada pramugari, bisakah Anda memberi saya sedikit tepung terigu, mentega, gula, dan labu kundur manis? Jika tidak ada labu kundur manis, tepung ketan juga boleh. Pramugari tampak bingung, tetapi dengan sopan mengatakan akan bertanya ke dapur. Aku terbangun oleh suara percakapan mereka, melepas penutup mata, dan menatapnya dengan bingung. Untuk apa dia meminta tepung dan mentega? Apakah dia ingin membuat kue di pesawat? Liu Ruyan tidak melihatku. Hanya dengan tenang menunggu. Beberapa menit kemudian, pramugari datang membawa nampan. Di atasnya benar-benar ada barang-barang yang dia minta. Aku hanya bisa tertegun melihat CEO wanita gunung es yang memiliki aset ratusan miliar ini. Menggulung lengan bajunya dan mulai menguleni adonan di depan bar kecil di kelas utama. Dia mulai membuat kue istri. Gerakannya sangat canggung, bahkan agak kikuk. Tepung putih menempel di seluruh tubuhnya, jas mahalnya juga ternoda minyak, tapi ekspresinya adalah ketulusan dan fokus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku benar-benar bingung. Dia membuatkan kue istri untukku? Bagaimana dia tahu aku ingin makan ini? Mungkinkah dia benar-benar bisa membaca pikiran? Pasti hanya kebetulan. Ini pasti kebetulan. Tapi, seorang CEO wanita yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, benar-benar memasak untukku di pesawat? Entah kenapa, jantungku berdebar tak karuan. Setengah jam kemudian, sepiring kue istri yang mengepul panas, meskipun penampilannya tidak menarik, namun aromanya sangat menggoda. Diletakkan di depanku. Liu Ruyan memiliki sedikit tepung di wajahnya, seperti anak kucing kecil. Matanya menunjukkan sedikit harapan dan ketegangan. Aku menatapnya, lalu menatap piring kue istri itu. Hatiku sangat campur aduk. Makan atau tidak makan? Jika aku makan, itu berarti aku menerima niat baiknya. Ini tidak sesuai dengan prinsipku untuk menjauhkan diri darinya. Jika aku tidak makan, aromanya sangat menggoda. Lagi pula, dia membuatnya untukku. Bagaimana jika aku menolaknya? Dan dia menangis lagi. Wanita benar-benar merepotkan. Liu Ruyan mendengar isi hatiku. Telapak tangannya berkeringat karena gugup. Dia takut aku akan menolaknya dengan dingin. Saat aku ragu-ragu, tiba-tiba sebuah suara sumbang terdengar di samping. Bukankah itu Direktur Liu? Sungguh kebetulan.
Aku menoleh dan melihat seorang pria mengenakan kemeja bunga-bunga, memakai rantai emas besar. Pria dengan rambut klimis berdiri di samping kami, menatap Liu Ruyan dengan ekspresi terkejut. Aku mengenalinya. Seorang playboy terkenal, dan juga musuh bisnis Liu Ruyan. Dia selalu ingin merusak grup Liu. Dalam novel aslinya, orang ini sering membuat masalah untukku. Tatapan Jiang Ying beralih antara Liu Ruyan dan aku. Akhirnya, tatapannya tertuju padaku, penuh dengan penghinaan dan jijik. Jadi, ini mantan suami Direktur Liu yang terkenal? Kudengar dia hanya memanfaatkan wanita. Tak disangka, setelah bercerai, dia masih bisa bepergian dengan Direktur Liu di kelas utama. Kemampuan yang luar biasa. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Sebelum aku sempat berbicara, wajah Liu Ruyan langsung menjadi dingin. Jiang Ying, jaga mulutmu. Suaranya sedingin es. Aduh. Direktur Liu, jangan marah. Jiang Ying tersenyum lebih sinis. Aku hanya penasaran. Bagaimana bisa seorang pria yang kau campakkan masih punya muka untuk mengganggumu? Setidaknya, sadar dirilah sedikit. Kau benar kan? Sialan, dari mana datangnya orang bodoh ini? Baru hari pertama rencanaku untuk bersantai, aku sudah bertemu lalat seperti ini. Sungguh sial. Sudahlah, malas berurusan dengannya, merusak suasana makanku. Aku malas menghiraukannya, langsung mengambil sepotong kue istri dan memasukkannya ke mulut. Kulitnya renyah, isiannya manis dan lembut, rasanya ternyata lumayan. Melihatku sama sekali tidak menganggapnya ada, wajah Jiang Ying langsung memerah seperti hati sapi. Dia merasa harga dirinya terhina. Apa kau tuli? Aku sedang berbicara padamu. Dia membentak sambil menggebrak meja. Menunjuk hidungku sambil memaki. Aku perlahan menelan kue di mulutku, mengangkat kelopak mata dan menatapnya. Kita tidak akrab, jangan seenaknya memanggilku begitu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau menggangguku. Jiang Ying gemetar karena marah. Tepat ketika dia hendak meledak, seorang pria yang mengenakan setelan jas, yang tampak seperti asisten, bergegas menghampiri dan berbisik beberapa patah kata di telinganya. Ekspresi Jiang Ying langsung berubah drastis, dari marah menjadi ketakutan. Dia menatapku dengan tidak percaya. Lalu menatap Liu Ruyan, matanya dipenuhi ketakutan. Mustahil. Dia berteriak histeris. Di tengah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Tuan Ye, maafkan saya. Saya buta. Saya tidak tahu proyek itu milik Anda. Mohon ampuni saya. Maafkan saya kali ini. Proyek apa? Aku menatap Jiang Ying yang berlutut di tanah dengan bingung. Adegan apa ini? Penipuan? Proyek apa yang kumiliki? Proyek terbesarku adalah rencanaku untuk bersantai. Liu Ruyan juga tertegun, tapi dia segera menyadarinya. Dia melirik ponselku yang tergeletak di meja, layarnya masih menyala, menampilkan antarmuka aplikasi saham. Dan barusan, saham perusahaan Jiang Ying, tanpa peringatan, mulai anjlok tajam. Dalam beberapa menit, puluhan miliar menguap. Dan dalang dari semua ini adalah asisten khususku yang berada jauh di dalam negeri. Zhang Qi, yang sangat kompetitif. Mungkin Zhang Qi melalui suatu saluran. Mengetahui bahwa aku diganggu di pesawat, raja yang sangat protektif ini, tanpa basa-basi, langsung menggunakan dana untuk memberikan pukulan fatal bagi keluarga Jiang, sedangkan aku sendiri sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Liu Ruyan menatapku dengan ekspresi bingung seolah bertanya siapa aku, di mana aku, dan apa yang terjadi. Mendengarkan pikiran jujurku, perasaan absurd dan lucu muncul begitu saja. Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin makan kue istri dengan tenang. Akibatnya, sebuah kerajaan bisnis dalam hitungan menit saat dia makan kue hancur berkeping-keping. Inikah kekuatannya? Orang yang oleh semua orang, termasuk dirinya di masa lalu, dianggap sebagai pria lemah dan penjilat. Ternyata memiliki energi yang begitu menakutkan, namun, dia hanya ingin bersantai. Hati Liu Ruyan, pada saat ini, dipenuhi sepenuhnya oleh emosi yang disebut kekaguman dan getaran hati. Pesawat mendarat di Finlandia. Jiang Ying diseret pergi oleh petugas keamanan bandara. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dari awal sampai akhir, hanya merasa sial. Perjalanan yang menyenangkan dihancurkan oleh orang bodoh. Tidak boleh memengaruhi suasana hatiku untuk bersantai. Aku batalkan penerbangan. Langsung menuju rumah kaca untuk minum-minum. Aku menyeret kopiku. Berjalan lurus ke depan tanpa melirik Liu Ruyan di belakangku. Liu Ruyan diam-diam mengikutiku di belakang. Dengan suasana hati yang rumit, dia menatap punggungku, punggung yang dulu sangat familiar baginya. Namun terasa agak asing saat ini. Dia pikir dia sangat mengenalnya, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia seperti gunung es. Yang dia lihat hanyalah puncak di atas permukaan laut, sedangkan bagian besar di bawah permukaan laut yang cukup untuk mengguncang segalanya. Belum pernah dia sentuh. Di depan rumah kaca hotel, aku menyelesaikan proses check-in. Nona resepsionis tersenyum dan berkata kepadaku, "Tuan Ye, kamar Anda sudah siap."
Ini adalah posisi terbaik untuk melihat aurora. Aku mengangguk puas. Saat aku hendak mengambil kunci kamar, Liu Ruyan menghampiriku. Halo, aku juga ingin memesan kamar. Nona resepsionis berkata dengan sopan kepadanya. Maaf, rumah kaca kami sudah penuh dipesan. Liu Ruyan tertegun. Aku tertawa dalam hati. Hahaha, sudah penuh. Bagaimana kau akan mengikutiku? Surga membantuku. Liu Ruyan menggigit bibirnya mendengar suara hatiku. Dia menoleh ke arahku dan berkata dengan nada berunding, makanan tengah malam? Bisakah kamarku dibagi dua? Aku bisa membayar 2 kali lipat. Aku menatapnya seperti orang bodoh. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Tentu saja kekurangan, harga 2 kali lipat. Kedengarannya sangat menggoda. Tidak, makanan tengah malam. Kamu harus punya tulang punggung. Jangan menyerah pada godaan kecil. Tapi dia memberi terlalu banyak. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang bolak-balik antara tidak mau menyerah dan mata duitan, dan entah kenapa merasa lucu. Dia memutuskan untuk meningkatkan taruhan. Dia berkata dengan tenang, dan aku tersentak. Sial, 10 kali lipat, wanita ini gila. Hanya 1 malam, apakah perlu sejauh ini? Uang ini sayang jika tidak diambil. Lagi pula, rumah kaca itu sangat besar, cukup berikan dia sudut untuk tidur di sofa. Orang kecil di dalam diriku sudah mulai menghitung uang. Tetapi wajahku masih memasang ekspresi enggan. Karena Direktur Liu sangat tulus, baiklah. Tapi kita harus membuat perjanjian. Kamu tidur di sofa, aku tidur di tempat tidur, tidak boleh berbicara denganku. Tidak boleh memasuki wilayahku lebih dari 1 meter. Liu Ruyan mengangguk tanpa ragu, di bawah tatapan terkejut dari resepsionis hotel. Aku dan mantan istriku, begitulah kami tinggal bersama. Pemandangan dari rumah kaca itu benar-benar luar biasa. Seluruh langit berbintang dan pegunungan bersalju di kejauhan terlihat jelas. Aku berbaring dengan nyaman di tempat tidur, minum sampahnya yang diberikan hotel. Menunggu kemunculan aurora, sementara Liu Ruyan memeluk bantal. Dengan menyedihkan meringkuk di sofa di sudut. Aku diam-diam meliriknya, dia benar-benar patuh. Biarkan dia tidur di sofa, dia benar-benar tidur di sofa. Sofa ini sepertinya agak kecil, tinggi badannya 1,7 meter lebih. Pasti tidak nyaman tidur meringkuk. Bagaimana jika dia masuk angin? Bukankah aku yang harus merawatnya nanti? Lupakan saja, biarkan dia tidur di separuh tempat tidur yang lain saja. Lagi pula, tempat tidurnya cukup besar. Aku berdeham dan berkata dengan nada yang sangat tidak sabar, naiklah dan tidur. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata berbinar. Aku merasa sedikit tidak nyaman karena tatapannya. Dengan cepat menambahkan, jangan salah paham, aku hanya takut kamu masuk angin dan menularkannya padaku. Kamu tidur di sana, tidak boleh melewati batas. Aku membuat garis tak terlihat di tengah tempat tidur. Liu Ruyan mengangguk patuh, memeluk bantal dan naik ke tempat tidur, dengan hati-hati berbaring di tepi tempat tidur. Jauhi aku. Malam sunyi, sekeliling sepi. Aku sudah menunggu lama, aurora belum muncul juga, malah aku jadi agak mengantuk. Tepat saat aku hampir tertidur dalam keadaan linglung, aku merasakan orang di sampingku bergerak. Dia sepertinya gemetar. Aku mengerutkan kening. Pemanas di rumah kaca ini menyala dengan baik, bagaimana bisa kedinginan? Aku memiringkan tubuhku, ingin melihat apa yang terjadi padanya, dengan bantuan cahaya bintang yang redup. Aku melihat Liu Ruyan menutup matanya, keningnya berkerut erat, dahinya penuh keringat dingin. Mulutnya masih menggumamkan sesuatu, jangan pergi, maaf, makanan tengah malam. Dia sedang bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia masih memanggil namaku. Hatiku tiba-tiba melembut tanpa alasan. Aku menghela napas, tanpa sadar menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Seperti dulu, ketika dia sesekali mengalami insomnia, aku sudah melakukannya berkali-kali. Orang di dalam pelukanku sepertinya merasakan hiburan, perlahan berhenti gemetar, dan alisnya juga mengendur. Tanpa sadar, dia menggesekkan tubuhnya ke arahku, seperti anak kucing yang mencari kehangatan. Tubuhku menegang. Sentuhan hangat dan lembut terasa melalui piyama tipis, membawa aroma khasnya. Seketika membakar suatu tempat dalam tubuhku. Jangan menggesek, aku pria normal. Tidak tahan godaan seperti ini. Amitabha, segala sesuatu adalah kosong. Kosong adalah segala sesuatu. Aku berbaring kaku, tidak berani bergerak. Otakku dengan panik melafalkan mantra penenang pikiran. Dan pada saat itu, di langit, seberkas cahaya hijau yang indah meledak tanpa peringatan. Seluruh rumah kaca diterangi oleh cahaya yang seperti mimpi itu. Liu Ruyan di pelukanku juga terbangun. Dia membuka matanya, menatapku dengan bingung dari jarak dekat. Dia juga mendongak untuk melihat aurora di luar jendela. Untuk sementara waktu tidak dapat membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan, mendengarkan detak jantungnya sendiri seperti genderang. Pikirannya kosong. Sepertinya dia sedikit tergoda. Perjalanan aurora berakhir dalam suasana yang aneh dan ambigu. Di pesawat kembali ke negara, aku dan Liu Ruyan masih tidak banyak berkomunikasi. Tapi penghalang tak terlihat itu sepertinya sedikit mencair ketika dia melihatku.
Tatapannya bukan lagi sepenuhnya asing dan waspada, tetapi ada sedikit kelembutan dan keingintahuan yang tidak ku mengerti. Interpretasiku tentang ini adalah, wanita ini mungkin benar-benar menjadi bodoh karena tertabrak mobil. Aku harus menjauhinya. Siapa tahu suatu hari dia akan kembali normal. Memikirkan semua tindakanku yang memalukan ini, bagaimana jika dia marah dan memecatku? Kehidupan santai. Keselamatan adalah yang utama. Begitu pesawat mendarat, aku langsung dengan kecepatan lari 100 meter. Melarikan diri dari bandara, bahkan tidak sempat mengurus barang bawaan, langsung meminta Zhang Qi mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hubunganku dengan Liu Ruyan seharusnya berakhir di sini, tapi aku sama sekali tidak menyangka. Aku bertemu dengannya lagi di perusahaan baruku. Aku baru saja membeli perusahaan game yang hampir bangkrut. Berniat mewujudkan impian utamaku untuk hidup santai, membuat game yang ingin kumainkan. Ketika aku sebagai bos baru muncul di ruang rapat perusahaan, semua karyawan berdiri untuk menyambut, kecuali wanita yang duduk di ujung meja rapat. Mengenakan setelan rok profesional, sedang menunduk membaca dokumen. Dia mengangkat kepalanya, menampilkan senyum standar dan menjaga jarak. Saya Liu Ruyan, mulai hari ini menjabat sebagai Direktur Keuangan perusahaan Anda. Aku merasa tekanan darahku naik. Direktur Keuangan? Dia datang ke perusahaan kecilku yang bobrok ini untuk menjadi Direktur Keuangan? Dia tidak menginginkan industri sebesar grup Liu, datang untuk mengurus keuanganku? Apa yang dia inginkan? Apakah karena makanan di kantin perusahaanku enak? Semua karyawan di ruang rapat menatapku dengan tatapan seperti melihat dewa. Siapa yang tidak tahu bahwa Liu Ruyan adalah ratu bisnis, pemimpin grup Liu? Dia benar-benar merendahkan diri, datang ke perusahaan kecil mereka yang hampir bangkrut ini untuk menjadi Direktur Keuangan? Presdirie yang baru datang ini? Sebenarnya orang seperti apa? Aku melihat Liu Ruyan dengan sikap tenang seolah-olah dia datang untuk bekerja. Dan mendengarkan pikiran jujurnya, kepalaku terasa mau pecah. Dia bilang dia ingin membuat game. Keuangan perusahaan pasti membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Meskipun Zhang Qi cakap, tapi bagaimanapun juga dia laki-laki. Banyak hal yang tidak nyaman. Aku datang untuk membantunya mengelola uang, agar dia bisa fokus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah perusahaan berjalan dengan baik, kita akan menghabiskan waktu bersama setiap hari, dan perasaan pasti akan meningkat. Saat itu rujuk akan terjadi secara alami. Aku benar-benar anak yang pintar. Pintar dari mana kamu? Siapa yang mau rujuk denganmu? Aku menarik napas dalam-dalam, dan memanggil Liu Ruyan ke kantorku. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku langsung ke intinya, perusahaanku kecil. Tidak bisa menampung dewa agung sepertimu. Liu Ruyan duduk di depanku, dengan sikap yang anggun. Presdirie bercanda, saya hanya melamar posisi Direktur Keuangan, resume dan kemampuan saya memenuhi persyaratan perusahaan. Presdirie tidak punya alasan untuk menolak saya, kan? Aku terdiam, resumenya. Jangan katakan perusahaan kecilku ini, bahkan masuk ke Fortune 500 pun sudah lebih dari cukup. Aku memang tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku hanya ingin menolak. Bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan istriku, bertemu setiap hari. Bagaimana bisa aku menjalani hidup ini? Di mana karyawan-karyawan hotku? Di mana sekretaris-sekretaris cantikku? Dengan keberadaan Dewi Agung seperti dia yang menjaga, siapa yang berani mendekat? Liu Ruyan mendengarkan ratapan batinku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Bermimpi saja kau. Selama aku ada. Jangan harap ada gadis hot yang mendekatimu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Ini adalah perencanaan keuangan perusahaan untuk 3 tahun ke depan yang kubuat. Coba kamu lihat. Aku menunduk dan melihatnya. Pupil mataku kembali menyusut. Perencanaan ini dibuat dengan sangat rinci. Sangat visioner. Semua ide-ide liar yang masih ada di otakku. Semua diubah menjadi rencana yang dapat dieksekusi dengan prediksi keuntungan yang jelas. Bahkan lebih lengkap dari yang aku pikirkan. Sial, keren sekali. Tidak heran dia adalah seorang CEO wanita. Kemampuan bisnisnya 10 langkah di atasku. Dengan adanya dia, aku sepertinya benar-benar bisa bersantai. Hanya bertugas memberikan ide saja. Sialan, aku tergoda lagi oleh kemampuannya. Hatiku bergejolak, tetapi wajahku tetap tenang. Aku mendorong kembali dokumen itu. Perencanaan yang bagus. Tapi aku tetap tidak bisa mempekerjakanmu. Terlintas sedikit luka di mata Liu Ruyan. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata. Karena aku tidak ingin mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Kita sudah bercerai. Aku harap kita di masa depan. Ini adalah batasku. Berjalan ke jendela, tidak lagi menatapnya. Keheningan panjang menyelimuti kantor. Tepat ketika aku mengira dia akan menyerah, suara Liu Ruyan terdengar lagi. Dengan sedikit getaran yang tidak mudah disadari. Bagaimana jika aku bukan Liu Ruyan? Aku mengerutkan kening. Menoleh untuk melihatnya. Dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Mata poenisnya yang indah dipenuhi dengan air mata. Bagaimana jika aku hanya seorang wanita biasa bernama yang mengagumimu dan ingin melakukan sesuatu untukmu? Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan?
Suaranya sangat pelan, dengan sedikit permohonan yang rendah hati. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat, penuh dengan kerapuhan dan perasaan yang mendalam. Jantungku sekali lagi berdebar kencang tanpa terkendali. Liu Ruyan tetap tinggal, aku tidak bisa menolak saat seorang ratu es yang dulunya sangat tinggi. Melepaskan semua harga diri dan statusnya, memohon padamu dengan sikap serendah itu, pria manapun. Mungkin tidak bisa mengatakan tidak. Sudahlah, anggap saja mempekerjakan ahli hebat untuk menjaga tempat ini. Asalkan dia tidak membuat masalah dan dengan tenang menjadi direktur keuangan, aku akan menganggapnya tidak ada. Aku menghibur diri sendiri seperti ini. Terbukti, aku terlalu sederhana berpikir. Liu Ruyan tidak hanya tetap tinggal, tetapi juga menginvasi hidupku secara menyeluruh dengan cara yang halus. Setiap pagi dia akan datang setengah jam lebih awal ke kantor untuk menyiapkan kopi seduh manual dan sandwich kesukaanku. Saat aku masih pusing memikirkan makanan pesan antar apa, dia sudah mengetuk pintu kantorku sambil membawa kotak makanan yang mewah. 4 hidangan dan 1 sup, kombinasi daging dan sayuran, nutrisi seimbang. Semuanya rasa yang aku suka. Dia akan mengirimkan teh sore setiap hari, kadang-kadang biskuit yang dia panggang sendiri. Kadang-kadang seporsi buah potong. Apa yang ingin dia lakukan? Merusak keinginanku dengan makanan enak? Aku dikendalikan olehnya lagi. Wanita sialan ini, kenapa dia begitu mengerti seleraku? Para karyawan di perusahaan melihat ratu bisnis mereka yang dulunya jauh dari jangkauan, sekarang seperti seorang istri kecil. Berputar-putar di sekitar Tuan Ye mereka yang jarang terlihat, rahang mereka hampir jatuh. Apakah Tuan Liu mengirim bekal cinta untuk Tuan Ye hari ini? Apakah Tuan Liu memakai warna kesukaan Tuan Ye lagi hari ini? Kapan Tuan Liu dan Tuan Ye rujuk? Topik-topik ini menjadi gosip terpanas di pantry perusahaan. Di tengah siksaan yang manis ini. Sambil menikmati perhatian Liu Ruyan yang cermat, sambil mengeluh dengan gila-gilaan di dalam hati, mempertahankan keras kepala terakhirku. Siang ini, aku sedang bermain game di kantor, menguji demo game baru yang kami kembangkan. Liu Ruyan mengetuk pintu dan masuk. Rencana pembangunan tim perusahaan bulan ini sudah keluar. Lihat mana yang lebih cocok. Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Kalian tentukan saja, aku tidak keberatan. Sebaiknya pergi ke tempat yang ada pantai dan cewek-cewek seksi. Aku sedang berfantasi dengan gembira, suara Liu Ruyan terdengar perlahan. Aku melihat beberapa tempat. Villa sumber air panas kota A, agrowisata kota B, dan basis pendidikan revolusi merah kota C. Menurutmu mana yang lebih baik? Aku tiba-tiba mengangkat kepala dari belakang komputer. Melihatnya dengan tidak percaya. Hanya ini? Di mana pantainya? Di mana bikiniku? Liu Ruyan mengangguk dengan polos. Iya. Menurutku tempat-tempat ini cukup bermakna, bisa merelaksasi tubuh dan pikiran sekaligus membina moral. Juga bisa melakukan pendidikan patriotisme, sekali dayung 3 pulau terlampaui, aku percaya omong kosongmu itu. Kau sengaja? Kau tidak ingin aku melihat gadis-gadis seksi, dasar wanita ini. Aku sangat marah hingga hampir meremukkan mouse. Liu Ruyan melihatku menggembung karena marah, diam-diam tertawa dalam hati. Melawanku? Kau masih terlalu muda. Dia meletakkan proposal di mejaku. Kalau begitu, kau lihat dulu, aku keluar bekerja, katanya. Dia berbalik dan pergi. Sampai di pintu, seolah teringat sesuatu. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Senyuman itu, di bawah sinar matahari siang, membuatku silau. Kudengar pemandian air panas itu campur pria dan wanita. Ya. Dia tidak menungguku bereaksi. Dia menutup pintu dan pergi. Aku tertegun di tempat. Bukankah itu berarti aku bisa melihat? Liu Ruyan memakai pakaian renang, bikini COS, wow, membayangkannya saja sudah mendebarkan. Aku merasakan aliran panas mengalir ke otakku, hampir saja mimisan. Aku mengambil proposal di meja. Tanpa berpikir panjang, langsung menyetujuinya. Pergi ke pemandian air panas. Liu Ruyan bersandar di dinding, mendengar jeritan ayam di dalam hatiku, menunjukkan senyum licik seperti rubah yang berhasil menjalankan siasatnya.